Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Puji Tuhan, saya berterima kasih. Ini benar-benar tidak disangka-sangka kalau saya boleh ada di tempat ini ya. Sebetulnya saya juga cukup sedih karena sudah lama Bapak Gembala almarhum menyampaikan untuk saya datang ke sini, tapi selalu tertunda. Bahkan ketika beliau pulang ke surga juga saya nggak bisa datang. Jadi saya mohon maaf, tapi puji Tuhan kali ini saya bisa dari sini benar-benar karena anugerah Tuhan. Terima kasih buat Ibu Indah yang sudah menerima kami yang banyak. Ini keluarga besar video sama Punten ya. Jadi memang saya dengan Ibu Indah dan almarhum Bapak Widi kami satu angkatan, angkatan 43 ya, sama ada sepupu saya di sini juga. Jadi kami satu angkatan dan puji Tuhan memang beberapa kali sebelum ini kami sudah sering ketemu, terutama dengan Bapak Gembala, dengan juga Bapak Alex, satu angkatan Alex Mauli dari Papua ya. Jadi dari Wamena, jadi kami memang satu angkatan. Puji Tuhan, kita akan langsung saja. Saya akan perkenalkan, orang bilang kalau nggak kenal nggak sayang ya. Tadi yang berdoa adalah suami saya, Bapak Raden Arlen Krisnawiyarta. Dia berasal dari Jakarta dan saya dari Lampung, dari Desa Punten, tapi kami dipertemukan di Jakarta. Dan ketika melamar saya, katanya wah enak ini Batu Dingin. Jadi akhirnya pindahlah ke Batu. Dan kami sekarang puji Tuhan sama-sama melayani. Saya akan memperkenalkan keluarga besar saya. Bisa kan? Saya ini gue bisa saya, oh ya dapat salam kasih dari Ibu Gembala. Jadi saya bukan gembala sidang, saya wakil. Saya mendampingi ibu saya berusia 83 tahun. 83 tahun beliau sehat, hanya sekarang harus pakai kursi roda ya, karena seringkali hobinya jatuh, jadi bolak-balik jatuh. Jadi makanya, tapi secara keseluruhan beliau sehat. Jadi ini keluarga besar kami. Jadi ada kaum bapak, kaum ibu, dan ada tim musik. Nggak bisa digabung karena gerejanya kecil. Di sini puji Tuhan ada besar sekali. Kami gerejanya kecil. Jadi itu. Kemudian saya juga punya anak dua, satu laki-laki dan sudah berkeluarga, punya anak dua. Nice. Ini keluarga saya. Dan cucu saya kembar. Jadi ada kembar dua cowok. Nah ini cucu saya, Dominic dan Jackson. Jadi saya sudah punya cucu dua dan anak saya perempuan sedang ikatan dinas di Jember ya. Waktu itu dapat penempatan ikatan dinas 5 tahun, tapi akhirnya ditempatkan di Pulau Tahuna yang di peta itu nggak kelihatan. Jadi cukup sedih anak saya, tapi itu ada rencana Tuhan dan akhirnya puji Tuhan di tahun ketiga bisa mutasi di Jember. Jadi sekarang anak saya perempuan bertugas di Jember sebagai guru bahasa Inggris di SDH Jember. Tapi tahun depan sudah selesai ikatan dinas, jadi boleh kembali lagi. Itu sedikit perkenalan, sedikit itu kisah kami ya, keluarga besar GPDI Hosana Punten. Puji Tuhan, kita langsung ke dalam firman Tuhan. Judul firman Tuhan pada sore hari ini adalah menjadi seperti Yesus ya, menjadi seperti Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semua tentu sering dengar tentang Bunda Teresa. Bunda Teresa adalah seorang wanita yang sangat sederhana tapi sangat luar biasa. Ya, meninggal dalam usia 87 tahun. Jadi 47 tahun Bunda Teresa melayani orang miskin, orang sakit, yatim piatu. Ya. Bahkan di usia 18 tahun dia rela meninggalkan rumah, bergabung dengan kesusteran dan tidak pernah pulang lagi ke rumah, bertemu dengan ibunya, bertemu dengan saudara-saudaranya. Bahkan Tuhan sudah panggil dia, perasaan ada panggilan di usia 12 tahun, terpanggil dan komitmen mau melayani orang-orang yang gak mampu, orang-orang yang miskin. Ini sesuatu yang luar biasa. Beliau katakan bahwa tidak semua kita bisa melakukan hal-hal yang besar, tapi kita semua bisa melakukan hal-hal kecil dengan kasih yang besar. Ya, betul ya. Jadi kita nggak bisa melakukan hal yang besar mungkin kita semua, tapi hal-hal yang
dengan kasih yang sangat besar. Dan beliau sudah membuktikannya. Ini adalah keteladanan yang sangat luar biasa. Kita akan sama-sama buka kitab kita di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-29. Roma 8 ayat yang ke-29. Sudah ada, saya akan bacakan ya. Roma 8 ayat 29 dikatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ini adalah surat Rasul Paulus kepada sidang jemaat di Roma. Kalau kita melihat latar belakang jemaat di Roma, itu terdiri dari orang-orang Yahudi yang telah menerima Kristus, dan juga ada orang-orang yang non-Yahudi yang bukan dari Yahudi yang bertobat dan percaya kepada Yesus. Nah, pada saat itu Roma menjadi pusat kekaisaran Romawi yang sangat maju pada waktu itu. Jadi secara politik mereka juga maju, dalam ekonomi dan budayanya juga sangat maju. Tapi ada persoalan yang sedang mereka hadapi, yaitu karena perbedaan latar belakang budaya, perbedaan antara Yahudi dan tidak. Kalau Yahudi kan mereka mengutamakan kultural, sedangkan yang sudah percaya kepada Tuhan tidak lagi. Tapi orang Yahudi di sini pada saat itu juga diusir, baik orang Yahudi yang Kristen maupun orang Yahudi yang non Kristen diusir dari Roma, sehingga yang tertinggal adalah orang-orang Kristen yang bukan dari orang-orang Yahudi. Nah, pada saat itu mereka juga mengalami tekanan. Mereka mengalami tekanan sosial. Mereka dianiaya karena apa? Karena iman mereka kepada Tuhan. Nah, surat ini ditulis oleh Rasul Paulus untuk menguatkan jemaat, untuk menguatkan jemaat Roma yang sedang menghadapi tekanan. Nah, di dalam ayat 29 ini menjelaskan bahwa rencana Allah yang kekal itu bagi orang percaya, yaitu menjadikan mereka serupa dengan Kristus. Walaupun banyak kesulitan, walaupun banyak tantangan, mereka tetap dituntut untuk menjadi serupa dengan Kristus. Ya. Bapak-Ibu saudara sekalian, sebagai orang percaya, sebetulnya panggilan tertinggi kita adalah menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Jadi panggilan tertinggi kita, walaupun mungkin tidak mudah, saya tahu tidak mudah, tetapi dikatakan tadi bahwa Tuhan atau Allah menetapkan kita untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Dikatakan ya tadi, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Jadi semua orang yang dipilih dari semula. Nah, ini maksudnya adalah dalam bahasa aslinya mengatakan bahwa sebelum, jadi memilih kita sebelumnya, sebelum segala sesuatu ada, kita sudah dipilih. Dan ini menunjukkan bahwa Allah itu memiliki pengetahuan yang luar biasa tentang kehidupan kita masing-masing. Jadi dari awalnya kita sudah ditentukan oleh Tuhan, kita dipilih oleh Tuhan. Ya. Kalau kita ingat di dalam Mazmur juga dikatakan bahwa sebelum kita lahir, sebelum kita bakal anak, kita itu sudah dibentuk oleh Tuhan dalam rahim ibu kita. Jadi Tuhan sudah menetapkan kita. Jadi ini bukan sekedar mengetahui secara pasti, tetapi ada hubungan kasih yang aktif di dalam kekekalan. Jadi di dalam kekekalan sebelum dunia ada, Tuhan itu sudah menetapkan kita. Ya. Jadi bukankah satu luar biasa, Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa sudah menetapkan kita. Dikatakan mereka juga ditentukannya dari semula. Ini berarti sebelumnya sudah ditetapkan, jauh sebelumnya sudah ditetapkan. Kita sudah dipilih, kita percaya kepada Tuhan, kita sudah ditetapkan, dipilih. Bahkan langkah kita selanjutnya, kita akan jadi apa? Sudah ditentukan oleh Allah. Kita bersyukur. Ini mengandung arti bahwa Allah memiliki rencana pasti bagi mereka yang dipilihnya. Kita semua yang sudah percaya kepada Yesus, kita dipilihnya. Kalau kita sudah dipilihnya, Tuhan membantu kita dari dalam kandungan ibu kita. Kita sudah dipilih dan kita juga sudah ditetapkan akan menjadi seperti apa. Tentu saja prosesnya tidak mudah. Bukan berarti nih manusia tidak punya kehendak bebas, tetapi menekankan di sini bahwa Allah itu
jatuh bangun dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Tapi tetap rencana Allah itu adalah membawa kita menjadi serupa dengan Tuhan. Tidak mudah, iya. Ada proses yang harus dilalui. Contohnya saja misalnya ya, kita tahu Pak Prabowo, presiden kita ya, sudah berkali-kali mencoba untuk jadi presiden, gagal. Tapi karena ketetapan Allah, saya percaya saat ini beliau menjadi presiden untuk Indonesia. Jadi kita melihat di sini prosesnya nggak mudah, tetapi akhirnya Tuhan tentukan bahwa memang harus jadi presiden Indonesia. Walaupun banyak pertentangan, pergolakan, tetapi tetap Tuhan tetapkan untuk menjadi presiden. Kita semua, Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin saat ini ada yang merasa, wah saya ini kok begini ya, saya ini cuma di desa, saya nggak bisa berbuat apa-apa. Jangan merasa seperti itu. Kita punya Allah yang besar. Harus menetapkan Bapak Ibu Saudara dan saya untuk menjadi serupa dengan Tuhan. Dan Tuhan membentuk kita. Tuhan tahu masa depan kita. Walaupun sekarang ini prosesnya kayaknya ya, ke depannya kita nggak bisa melihat. Iya benar nggak bisa lihat. Tapi percaya kayak tadi ya, gandol Gusti. Amin. Dalam keadaan apapun gandol Gusti. Karena untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi yang dimaksud adalah bentuk serupa atau menjadi bentuk istilahnya di dalam apa? Mencerminkan karakter. Tuhan menuntut kita serupa dengan dia dalam karakter. Nanti kita akan lihat karakter orang percaya. Ini berarti orang percaya itu diproses, memang tidak mudah ya. Dalam kita bergaul tentu tidak mudah ya. Dalam keluarga juga. Kalau 5 kepala kita harus menyesuaikan diri. 5 kehendak, betul? Itu proses. Tetapi dalam proses itu tujuan Tuhan adalah menjadikan kita serupa dengan dia dalam karakter, dalam kesucian, dan dalam kemuliaan. Supaya apa? Supaya dia anaknya itu menjadi yang suluh. Artinya apa? Tuhan sudah mendahului kita. Ketika dia mati, tapi dia tidak mati, tapi dia bangkit. Dan dia menjadi yang suluh, artinya mendahului kita. Dan nanti suatu saat kita juga akan mati, tapi tidak mati. Ketika kita mati, kita akan dibangkitkan dan kita memperoleh tubuh kemuliaan seperti yang dimiliki oleh Yesus. Jadi kita bersyukur, kita sangat berbahagia. Kita boleh memiliki Allah yang luar biasa, yang menuntut kita, membentuk kita, memanggil kita dari awal, dari kita dalam kandungan ibu kita. Tuhan menuntut kita. Jadi semua Bapak Ibu Saudara sekalian itu adalah spesial. Amin. Makanya walaupun kembar, cucu saya kembar, tapi juga gak sama, sifatnya juga gak sama. Jadi masing-masing kita spesial, berharga di mata Tuhan. Amin. Jadi jangan pernah kita merasa kecil, pasti gak ada artinya, saya jelek. Jangan ngomong seperti itu loh. Kalau kita ngomong jelek berarti kita menghina Tuhan yang menciptakan kita. Karena Tuhan menciptakan kita dengan tangannya sendiri. Jadi kita semua sangat berarti ya. Ketika Tuhan katakan bahwa dikatakan tadi bahwa Tuhan menjadi yang sungguh, yang pertama lahir, yang terutama di dalam kedudukan. Jadi Allah sudah mendahului kita, Yesus sudah mendahului kita. Ini menunjukkan bahwa Kristus itu sebagai kepala dan pemimpin dari semua orang percaya. Amin. Pemimpin kita adalah Yesus. Yesus yang memimpin kita. Kristus sebagai kepala gereja menegaskan bahwa kebangkitannya sebagai jaminan bagi orang percaya untuk mengalami kemuliaan yang sama. Amen. Jadi ketika Yesus bangkit, berarti Tuhan Yesus juga akan memberikan pada kita kemuliaan yang sama. Kapan? Ada tiba waktunya. Kolose 1 ayat ke-18 kita baca sama-sama. Kolose 1 ayat 18 dikatakan, ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang suluh, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Jadi Yesus adalah yang utama dalam segala sesuatu. Ini bukan sekedar ajakan moral, tapi suatu proses transformasi rohani, perubahan rohani yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Ya. Kalau kita hidup di luar Tuhan, kita nggak bisa hidup kudus, betul? Kita nggak bisa hidup benar di luar Tuhan. Tetapi Roh Kuduslah yang membuat kita mampu
menjadi seperti Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Di desa, tentu saja bukan di kota saja banyak tantangan. Di desa juga hidup banyak tantangan dalam berbagai hal, ya. Mungkin dalam ekonomi, bahkan dalam hubungan sosial dan dinamika dalam pelayanan pasti ada tantangan, betul ya? Pasti ada tantangan. Karena kita orang percaya, karena kita orang yang berbeda dengan dunia ini. Kita hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran. Namun kita tahu dan kita bersyukur ketika kita menjadi seperti Yesus, bukan tentang situasi yang ideal. Ketika kita ikut Yesus, ya, sekali lagi Tuhan tidak pernah menjanjikan kita ketika kita ikut Yesus kita jalan seperti jalan tol, gak ada hambatan, gak ada persoalan, tidak ada jaminan seperti itu, betul kan? Tapi yang Tuhan jamin apa? Ketika kita punya masalah, ketika kita punya persoalan, Tuhan janjikan apa? Jalan keluar. Amin. Jadi apapun masalah yang sedang kita hadapi, walaupun secara manusia ini pikiran kita kuat banget, Tuhan pasti memberikan jalan keluar, dan Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita untuk menyelesaikan, untuk menghadapi, melewati masalah apapun juga, ya. Karena kita punya Allah yang sangat luar biasa mengasihi kita, ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita baca dalam Filipi pasal yang kedua, Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Filipi 2 ayat 5 sampai 8 sudah dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kita melihat ayat itu dalam ayat yang kelima, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus. Paulus di sini menekankan bahwa pola pikir Kristus itu adalah rendah hati. Kita bayangkan Yesus itu Tuhan, Yesus itu Allah, tapi dia mau membasuh kaki murid-muridnya. Coba, bukankah luar biasa? Dia sebagai anak Allah, dia sebagai Allah, dia tinggalkan semua kealahannya, dia mau membasuh kaki murid-muridnya. Yesus yang juru selamat itu diludahi, ditelanjangi. Ketika dia melalui seperti itu, apa yang dia lakukan? Balas. Bapak Ibu pernah diludahi orang? Ada yang pernah, ya? Ada yang pernah. Seringkali karena iman, ya. Karena iman kan yang ini persoalan kita. Seringkali ketika kita hidup dalam iman, ketika mulai percaya pada Yesus, kadang kita diasingkan, ya, diludahi, dianiaya bisa. Tapi itu berarti kita boleh berbahagia. Karena apa? Kita menikmati sedikit penderitaan Yesus. Jadi jangan sedih hati, tetap semangat. Yesus diludahi. Jadi ketika Yesus diludahi, respon Yesus gimana? Ketika dia telanjang, respon Yesus gimana? Di atas kayu salib dia katakan, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu. Nah, ketika kita alami seperti itu, kita harus punya pikiran seperti Tuhan Yesus, perasaan seperti Tuhan Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Berarti kita harus memiliki sikap yang tidak mementingkan diri sendiri, tetapi kita mau mengutamakan kasih dan pelayanan kepada sesama. Kedua, kita juga melayani Yesus dalam kasih, meneladani Yesus di dalam kasih dan pengampunannya. Seperti tadi saya sudah katakan, ya, di dalam Efesus 4 ayat 32, mari kita baca Efesus 4 ayat 32, dikatakan, Efesus 4 ayat 32 dikatakan, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ya. Salah satu ciri utama Yesus adalah kasih dan pengampunannya sangat luar biasa. Menjadi seperti Yesus berarti kita juga harus siap mengampuni. Saya tahu itu sulit ya.
jauh dari kita, mungkin ya boleh, enggak. Tetapi bagaimana ketika yang menyakiti kita adalah orang yang paling dekat dengan kita, suami, istri, anak, orang tua, yang paling dekat dengan kita, keluarga. Bagaimana? Tapi tetap Tuhan ingin kita meneladani Yesus. Kita tetap harus mengasihi. Kita tetap harus mengakui. Amin. Jadi teladan Yesus ada teladan yang sempurna di dalam kasih dan pengampunan. Saya teringat ada seorang ibu gembala, itu menjadi inspirasi bagi saya bagaimana kasih dan pengampunannya. Ada seorang ibu gembala ditinggalkan oleh suami menikah lagi, tetapi saya melihat kehidupan ibu ini sangat luar biasa, keteladanan dan kasih dan pengampunan. Ya, yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, setiap bulan ibu ini memberikan keperluan bahan pokok dan sebagainya, ada juga uang diberikan kepada suami dan istri baru itu terus, dan sampai meninggal pun ibu ini tetap melakukan sampai dia juga yang memakamkan mantan suami, dan kasihnya itu luar biasa, pengampunannya itu sangat luar biasa. Itu menginspirasi saya bahwa ini benar-benar teladan dari Yesus. Kemudian kita juga harus menghidupi kehidupan Yesus di dalam ketaatannya. Dikatakan tadi Yesus taat sampai mati di kayu salib. Perenungan bagi kita, bagaimana kita, apa kita bisa taat sampai mati. Firman kata setia-setialah, kita mau setia terus, kita mau taat, belajar untuk melakukan firman Tuhan. Yohanes 15 ayat yang ke-4 dan 5. Yohanes 15 ayat 4 dan 5 dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini kuncinya. Yesus mengajarkan bahwa kehidupan rohani yang sejati hanya bisa bertumbuh jika kita ada di dalam dia, kita tinggal di dalam dia. Ini berarti kita harus hidup dalam doa, dalam firman, dalam bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Kita nempel dengan pokok anggur itu. Ketika kita nempel pada pokok anggur itu, kita nggak usah susah-susah berusaha berbaik, berusaha menjadi baik di mata orang, ya. Kita berusaha untuk supaya orang melihat kita baik, tidak. Tapi dengan sendirinya ketika kita nempel dengan pokok anggur, maka semua makanan nutrisi akan diberikan kepada kita. Dan Yesus sendiri adalah pokok anggur. Jadi ketika kita melekat kepada Tuhan, kita dekat dengan Tuhan melalui doa dan firman, persekutuan dengan Tuhan, doa-doa kita saat teduh kita, itu berarti kita sudah menempel pada Yesus. Ketika kita menempel pada Yesus, maka kita dengan sendirinya, ketika kita disakiti, yang ada adalah kita melakukan kasih. Semua yang ada pada Yesus itu akan diberikan kepada kita. Jadi kalau Yesus mau kasih, bisa mengampuni, kita pun dengan sendirinya kita akan perlu kasih, kita bisa mengampuni. Ketika kita difitnah juga kita nggak masalah, kita bisa artikan orang lain nggak masalah. Yang penting penilaian saya di hadapan Tuhan. Amin. Jadi saya tahu banyak hal dalam kehidupan ini tidak ideal, artinya tidak sesuai dengan harapan kita. Kita maunya hidupnya enak, dalam hubungan dengan tetangga, dengan keluarga kita maunya enak. Tetapi kan kita tidak bisa memaksa orang juga untuk senang dengan kita, sama dengan pendapat kita. Jadi pasti ada perbedaan. Dan kadang-kadang perbedaan itu menjadi perselisihan, mengakibatkan ada sakit hati dan sebagainya hanya karena perkataan. Nah, kalau kita nempel dengan Yesus, maka apapun perkataan orang itu tidak sampai sakit di hati. Itu akan lewat begitu aja, ya. Tuhan Yesus mengampuni, seperti Tuhan Yesus mengampuni kita. Jadi itu aja kita pegang. Kalau kita Tuhan Yesus katakan bahwa kalau kita nggak
hidup dalam doa, firman, dan bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana dalam kehidupan kita, mungkin dalam keluarga kita, apa yang harus kita lakukan? Kita harus menjadi teladan kasih Yesus dengan sikap lemah lembut dan sabar terhadap anggota keluarganya. Saya harus belajar di situ. Saya lemah di sini. Saya kadang nggak bisa lemah lembut. Saya kadang nggak sabaran. Itu saya. Nah, saya akui di situ. Jadi harus belajar. Nah, ketika saya merasa, ketika saya mulai dekat sama Tuhan, ya saya bisa. Tapi ketika saya mulai rodok jauh, mulai itu egonya mulai muncul. Nah, itu tanda-tanda harus segera bertobat kembali. Nah, jadi kita masing-masing belajar membangun kebiasaan berdoa bersama di rumah. Yang di rumah masing-masing Bapak Ibu jangan abaikan. Kita berdoa bersama-sama. Saya membiasakan diri setiap hari dengan anak saya yang jauh ya, yang dari waktu dia dikatakan di Sangihe. Untuk sekarang itu teknologi yang canggih, kita bisa doa bersama-sama lewat video call, itu membantu banget ya. Setiap malam kami bisa berdoa, kami mencoba membangun hubungan itu. Jadi kita tetap bisa berdoa bersama-sama. Bapak Ibu dan keluarga dibiasakan dengan cucu-cucu, kalau ada satu rumah dengan anak menantu cucu, mari kita biasakan berdoa bersama. Kemudian dalam pekerjaan kita harus menunjukkan sikap bagaimana kita menjadi seperti Yesus. Dalam bekerja kita harus menunjukkan sikap juga rendah hati, jangan suka ngeyel-ngeyel ketika beda pendapat. Yang namanya orang di kantor, mungkin ya di kantor atau di perkebunan pasti kan beda-beda ya, apalagi latar belakang beda gitu ya, pasti adalah perbedaan. Itu jangan kita ngotot-ngototan mau menang sendiri, jangan. Mari kita rendah hati dan juga kita mari bekerja dengan jujur ya. Di tengah-tengah lingkungan kadang nggak jujur, biarin mereka nggak jujur. Yang penting kita sebagai anak Tuhan bilang kita harus jujur, kita jujur. Dan juga kita harus tekun ya. Tekun, jangan mudah putus asa. Ketika ini gagal, ya sudah, coba lagi yang lain. Dan jangan pernah putus asa, terus tekun. Jalani pekerjaan, studi juga harus tekun supaya kita bisa menjadi seperti Yesus ya. Mengampuni dan tidak menyimpan dendam terhadap sesama, baik dalam pergaulan kita dan pekerjaan juga di gereja ya. Bukan berarti di gereja semuanya manis-manis, masih ada juga ya. Tapi mari kita belajar mengampuni, tidak menyimpan dendam di hati terhadap siapapun juga, mulai dari rumah kita, di gereja, dan di mana saja kita ada. Terutama dalam gereja, mari kita melayani Tuhan dengan hati yang penuh kasih seperti Yesus, bukan untuk pujian kita sendiri ya. Jadi kalau kita melayani terus nggak dipuji, nggak diucapin terima kasih, nggak masalah. Jangan dijadikan masalah, tapi berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kalau Tuhan katakan kalau kita melakukan sesuatu kita nggak dipuji, bersyukurlah, karena yang dipuji siapa? Tuhan. Jadi kan lebih baik dipuji Tuhan kan, amin. Karena Tuhan itu tahu hati kita, tahu motivasi hati kita. Manusia tidak tahu, Ibu Gembala juga nggak tahu siapa Bapak Ibu semua.
berdusta dengan firman. 2-3 orang berkumpul dalam nama, aku hadir. Kami bersyukur terima kasih. Kau hadir karena ada kami umatmu Tuhan. Percaya Kau tidak pernah berdusta. Dan kalau Engkau hadir, Engkau membawa berkat bagi kami. Memberikan firman pengajaran kepada kami, memberikan kesembuhan buat kami, melepaskan kami dari segala ujian. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih. Berfirman sore ini, siapkan hamba, urapi dia Tuhan, dan urapi kami semua yang mendengar akan firman. Kami disegarkan, kami dikuatkan dengan firman-Mu Tuhan. Bahkan kami dikoreksi oleh Tuhan lewat firman. Kami berterima kasih buat berkat sore hari ini. Kami boleh menikmati firman-Mu yang hidup dan berkuasa. Sertai hamba. Bawakan firman yang luar biasa ini. Kau menolong pada hamba. Kami berterima kasih rahmat dan anugerah bagi kami pada sore hari ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur atas nama yang berkuasa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Puji Tuhan, saya berterima kasih. Ini benar-benar tidak disangka-sangka kalau saya boleh ada di tempat ini ya. Sebetulnya saya juga cukup sedih karena sudah lama Bapak Gembala menyampaikan untuk saya datang ke sini, tapi selalu tertunda. Bahkan ketika beliau pulang ke surga juga saya nggak bisa datang. Jadi saya minta maaf, tapi puji Tuhan kali ini saya bisa ada di sini benar-benar karena anugerah Tuhan. Terima kasih buat Ibu Indah yang sudah menerima kami, yang banyak ini keluarga besar di Rosana Punten ya. Jadi memang saya dengan Ibu Indah dan almarhum Bapak Widi kami satu angkatan, angkatan 43 ya, sama ada sepupu saya di sini juga. Jadi kami satu angkatan dan puji Tuhan memang beberapa kali sebelum ini kami sudah sering ketemu terutama dengan Bapak Gembala, dengan juga Bapak Alex, kami satu angkatan, Alex Maulin dari Papua ya, jadi dari Wamena, jadi kami memang satu angkatan. Puji Tuhan, kita akan langsung saja. Saya akan perkenalkan, orang bilang kalau nggak kenal nggak sayang ya. Tadi yang berdoa adalah suami saya, Bapak Raden Alen Krisnawiarta. Dia berasal dari Jakarta dan saya dari kampung, dari desa Punten. Tapi kami dipertemukan di Jakarta. Dan ketika melamar saya, katanya wah enak ya di Batu Cibinu. Jadi akhirnya pindahlah ke Batu. Dan kami sekarang puji Tuhan sama-sama melayani. Saya akan memperkenalkan keluarga besar saya. Bisa kan? Ya, saya balik di keluarga besar saya. Oh ya, dapat salam kasih dari Ibu Gembala. Jadi saya bukan Gembala Sidang, saya wakil. Saya mendampingi ibu saya usia 83 tahun. 83 tahun beliau sehat, hanya sekarang harus pakai kursi roda ya, karena seringkali hobinya jatuh, jadi bolak-balik jatuh. Jadi makanya, tapi secara keseluruhan beliau sehat. Jadi ini keluarga besar kami. Jadi ada kaum bapak, kaum ibu, dan ada tim musik. Gak bisa digabung karena gerejanya kecil di sini. Puji Tuhan yang besar sekali. Kami gerejanya kecil. Begitu. Kemudian saya juga punya anak 2. Satu laki-laki dan sudah berkeluarga, punya anak 2. Nice. Ini keluarga saya. Dan cucu saya kembar. Jadi ada kembar 2 cowok. Nah ini cucu saya, Dominic dan Jackson. Jadi saya sudah punya cucu 2. Dan anak saya perempuan sedang ikatan dinas di Jember ya. Waktu itu dapat penempatan ikatan dinas 5 tahun. Tapi akhirnya ditempatkan di Pulau Tahuna yang di peta itu nggak kelihatan, jadi cukup sedih anak saya, tapi itu ada rencana Tuhan
dan akhirnya puji Tuhan di tahun ketiga bisa mutasi di Jember. Jadi sekarang anak saya yang perempuan bertugas di Jember sebagai guru bahasa Inggris di SDH Jember. Tapi tahun depan sudah selesai ikatan dinas, jadi boleh kembali lagi. Itu sedikit perkenalan, sedikit itu kisah kami ya, keluarga besar GPDI Hosana Montan. Puji Tuhan, kita langsung ke dalam firman Tuhan. Judul firman Tuhan pada sore hari ini adalah menjadi seperti Yesus ya, menjadi seperti Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semua tentu sering dengar tentang Bunda Teresa ya. Bunda Teresa adalah seorang wanita yang sangat sederhana tapi sangat luar biasa ya, meninggal dalam usia 87 tahun. Jadi 47 tahun Bunda Teresa melayani orang miskin, orang sakit, yatim piatu ya. Bahkan di usia 18 tahun dia rela meninggalkan rumah, bergabung dengan kesusteran dan tidak pernah pulang lagi ke rumah, bertemu dengan ibunya, bertemu dengan saudara-saudaranya. Bahkan Tuhan sudah panggil dia, perasaan ada panggilan di usia 12 tahun, terpanggil dan komitmen melayani orang-orang yang gak mampu, orang-orang yang miskin. Ini sesuatu yang luar biasa. Beliau katakan bahwa tidak semua kita bisa melakukan hal-hal yang besar, tapi kita semua bisa melakukan hal-hal kecil dengan kasih yang besar ya, betul ya. Jadi kita nggak bisa melakukan hal yang besar mungkin kita semua, tapi hal-hal yang besar tidak bisa kita lakukan, tapi kita bisa melakukan hal-hal kecil dengan kasih yang sangat besar. Dan beliau sudah membuktikannya. Ini adalah keteladanan yang sangat luar biasa. Kita akan sama-sama buka kitab kita di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-29. Roma 8 ayat yang ke-29. Sudah ada, saya akan bacakan ya. Roma 8 ayat 29 dikatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ini adalah surat Rasul Paulus kepada sidang jemaat di Roma. Kalau kita melihat latar belakang jemaat di Roma, itu terdiri dari orang-orang Yahudi yang telah menerima Kristus, dan juga ada orang-orang yang non-Yahudi yang bukan dari Yahudi yang bertobat dan percaya kepada Yesus. Nah, pada saat itu Roma menjadi pusat kekaisaran Romawi yang sangat maju pada waktu itu. Jadi secara politik mereka juga maju, dalam ekonomi dan budayanya juga sangat maju. Tapi ada persoalan yang sedang mereka hadapi, yaitu karena perbedaan latar belakang budaya, perbedaan antara Yahudi dan tidak. Kalau Yahudi kan mereka mengutamakan Taurat, sedangkan yang sudah percaya kepada Tuhan tidak lagi. Tapi orang Yahudi di sini pada saat itu juga diusir, baik orang Yahudi yang Kristen maupun orang Yahudi yang non Kristen diusir dari Roma, sehingga yang tertinggal adalah orang-orang Kristen yang bukan dari orang-orang Yahudi. Nah, pada saat itu mereka juga mengalami tekanan, mereka mengalami tekanan sosial, mereka dianiaya karena apa? Karena iman mereka kepada Tuhan. Nah, surat ini ditulis oleh Rasul Paulus untuk menguatkan jemaat, untuk menguatkan jemaat Roma yang sedang menghadapi tekanan. Nah, di dalam ayat 29 ini menjelaskan bahwa rencana Allah yang kekal itu bagi orang percaya, yaitu menjadikan mereka serupa dengan Kristus. Walaupun banyak kesulitan, walaupun banyak tantangan, mereka tetap dituntut untuk menjadi serupa dengan Kristus ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai orang percaya, sebetulnya panggilan tertinggi kita adalah menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Jadi panggilan tertinggi kita, walaupun mungkin tidak mudah, saya tahu tidak mudah, tetapi dikatakan tadi bahwa Tuhan atau Allah menetapkan kita untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Dikatakan ya tadi, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Jadi semua orang yang dipilih dari semula. Nah, ini maksudnya adalah dalam bahasa aslinya mengatakan bahwa sebelum, jadi memilih kita sebelumnya, sebelum segala sesuatu
sudah dipilih. Jadi ini menunjukkan bahwa Allah itu memiliki pengetahuan yang luar biasa tentang kehidupan kita masing-masing. Jadi dari awalnya kita sudah ditentukan oleh Tuhan, kita dipilih oleh Tuhan. Ya, kalau kita ingat di dalam Mazmur juga dikatakan bahwa sebelum kita lahir, sebelum kita bakal anak, kita itu sudah dibentuk oleh Tuhan dalam rahim ibu kita. Jadi Tuhan sudah menetapkan kita. Jadi ini bukan sekedar mengetahui secara pasti, tetapi ada hubungan kasih yang aktif di dalam kekekalan. Jadi di dalam kekekalan sebelum dunia ada, Tuhan itu sudah menetapkan kita. Ya. Jadi bukankah satu luar biasa, Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa sudah menetapkan kita. Dikatakan mereka juga ditentukannya dari semula. Ini berarti sebelumnya sudah ditetapkan, jauh sebelumnya sudah ditetapkan. Kita sudah dipilih, kita percaya kepada Tuhan, kita sudah ditetapkan, dipilih. Bahkan karena kita selanjutnya kita akan jadi apa? Sudah ditentukan oleh Allah. Kita bersyukur. Ini mengandung arti bahwa Allah memiliki rencana pasti bagi mereka yang dipilihnya. Kita semua yang sudah percaya kepada Yesus, kita dipilihnya. Kalau kita sudah dipilihnya, Tuhan membantu kita dari dalam kandungan ibu kita. Kita sudah dipilih dan kita juga sudah ditetapkan akan menjadi seperti apa. Tentu saja prosesnya tidak mudah. Bukan berarti nih manusia tidak punya kehendak bebas, tetapi menekankan di sini bahwa Allah itu berdaulat menetapkan tujuan akhir orang percaya. Jadi walaupun kita mungkin kadang-kadang kita sebagai manusia ya jatuh bangun dalam pengiringan kita kepada Tuhan, tapi tetap rencana Allah itu adalah mau kita menjadi serupa dengan Tuhan. Tidak mudah ya, ada proses yang harus dilakukan. Contohnya saja misalnya ya, kita tahu Pak Prabowo presiden kita ya sudah berkali-kali mencoba untuk jadi presiden, gagal. Tapi karena ketetapan Allah saya percaya saat ini beliau menjadi presiden Indonesia. Jadi kita melihat di sini prosesnya nggak mudah, tetapi akhirnya Tuhan tentukan bahwa memang harus jadi presiden Indonesia. Walaupun banyak pertentangan, pergolakan, tetapi tetap Tuhan tetapkan untuk menjadi presiden. Kita semua Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin saat ini ada yang merasa wah saya ini kok begini ya, saya ini cuma di desa, saya nggak bisa berbuat apa-apa. Jangan merasa seperti itu. Kita punya Allah yang besar. Harus menetapkan Bapak Ibu Saudara dan saya untuk menjadi serupa dengan Tuhan. Dan Tuhan membentuk kita. Tuhan tahu masa depan kita. Walaupun sekarang ini prosesnya kayaknya ya ke depannya kita nggak bisa melihat. Iya benar nggak bisa lihat. Tapi percaya kayak tadi ya, gandol Gusti. Amin. Dalam keadaan apapun gandol Gusti. Karena untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi yang dimaksud adalah bentuk serupa atau menjadi bentuk istilahnya di dalam apa? Mencerminkan karakter. Tuhan menuntut kita serupa dengan dia dalam karakter. Nanti kita akan lihat karakter orang percaya. Ini berarti orang percaya itu diproses, memang tidak mudah ya. Dalam kita bergaul tentu tidak mudah ya. Dalam keluarga juga. Kalau 5 kepala ya 5 kepala kita harus menyesuaikan diri. 5 kehendak, betul? Itu proses, tetapi dalam proses itu tujuan Tuhan adalah menjadikan kita serupa dengan dia dalam karakter, dalam kesucian, dan dalam kemuliaan. Supaya apa? Supaya dia anaknya itu menjadi yang sulung. Artinya apa? Tuhan sudah mendahului kita. Ketika dia mati, tapi dia tidak mati, tapi dia bangkit. Dan dia menjadi yang sulung, artinya mendahului kita. Dan nanti suatu saat kita juga akan mati, tapi tidak mati. Ketika kita mati, kita akan dibangkitkan dan kita memperoleh tubuh kemuliaan seperti yang dimiliki oleh Yesus. Jadi kita bersyukur, kita sangat berbahagia. Kita boleh memiliki Allah yang luar biasa yang menuntut kita, membentuk kita, memanggil kita dari awal, dari kita dalam kandungan ibu kita. Tuhan menuntut kita. Jadi semua Bapak Ibu Saudara sekalian itu adalah spesial. Amin. Makanya walaupun kembar, cucu saya kembar, tapi juga gak sama. Sifatnya juga gak sama. Jadi masing-masing kita
spesial, berharga di mata Tuhan. Amin. Jadi jangan pernah merasa kita merasa kecil, masih nggak ada artinya, saya jelek. Jangan ngomong seperti itu loh. Kalau kita ngomong jelek berarti kita menghina. Menghina Tuhan yang menciptakan kita, karena Tuhan menciptakan kita dengan tangannya sendiri. Jadi kita semua sangat berarti, ya. Ketika Tuhan katakan bahwa dikatakan tadi bahwa Tuhan menjadi yang sungguh yang pertama lahir, yang terutama di dalam kedudukan. Jadi Allah sudah mendahului kita, Yesus sudah mendahului kita. Ini menunjukkan bahwa Kristus itu sebagai kepala dan pemimpin dari semua orang percaya. Amin. Pemimpin kita adalah Yesus. Yesus memimpin kita. Kristus sebagai kepala gereja menegaskan bahwa kebangkitannya sebagai jaminan bagi orang percaya untuk mengalami kemuliaan yang sama. Amin. Jadi ketika Yesus bangkit, berarti Tuhan Yesus juga akan memberikan kepada kita kemuliaan yang sama. Kapan? Ada tiba waktunya. Kolose 1 ayat yang ke-18 kita baca sama-sama. Kolose 1 ayat 18 dikatakan, ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Jadi Yesus adalah yang utama dalam segala sesuatu. Ini bukan sekedar ajakan moral, tapi suatu proses transformasi rohani, perubahan rohani yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ya. Kalau kita hidup di luar Tuhan, kita nggak bisa hidup kudus, betul? Kita nggak bisa hidup benar di luar Tuhan. Tetapi Roh Kuduslah yang membuat kita mampu menjadi seperti Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Di desa, tentu saja bukan di kota saja banyak tantangan. Di desa juga hidup banyak tantangan dalam berbagai hal, ya. Mungkin dalam ekonomi, bahkan dalam hubungan sosial dan dinamika dalam pelayanan pasti ada tantangan, betul ya? Pasti ada tantangan. Karena kita orang percaya adalah kita orang yang berbeda dengan dunia ini. Kita hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran. Namun kita tahu dan kita bersyukur ketika kita menjadi seperti Yesus, bukan tentang situasi yang ideal. Ketika kita ikut Yesus, ya, sekali lagi Tuhan tidak pernah menjanjikan kita ketika kita ikut Yesus kita jalan seperti jalan tol, gak ada hambatan, gak ada persoalan, tidak ada jaminan seperti itu, betul kan? Tapi yang Tuhan jamin apa? Ketika kita punya masalah, ketika kita punya persoalan, Tuhan janjikan apa? Jalan keluar. Amin. Jadi apapun masalah yang sedang kita hadapi, walaupun secara manusia ini pikiran kayak kuat banget, Tuhan pasti memberikan jalan keluar, dan Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita untuk menyelesaikan, untuk menghadapi, melewati masalah apapun juga, ya. Karena kita punya Allah yang sangat luar biasa mengasihi kita, ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita baca dalam Filipi pasal yang kedua, Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Filipi 2 ayat 5 sampai 8 sudah dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kita melihat ayat di dalam ayat yang kelima, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus. Paulus di sini menekankan bahwa pola pikir Kristus itu adalah rendah hati. Kita itu bayangkan, Yesus itu Tuhan, Yesus itu Allah, tapi dia mau membasuh kaki murid-muridnya. Coba, bukankah luar biasa? Dia sebagai anak Allah, dia sebagai Allah, dia tinggalkan semua kealahannya, dia mau membasuh kaki murid-muridnya. Yesus yang juru selamat itu diludahi, ditelanjangi. Ketika dia mengalami seperti itu, apa yang dia lakukan?
balas. Bapak Ibu pernah diludahi orang? Ada yang pernah ya? Ada yang pernah. Seringkali karena iman ya. Karena iman kan yang ini persoalan kita. Seringkali ketika kita hidup dalam iman, ketika mulai percaya pada Yesus, kadang kita diasingkan, ya, diludahi, dianiaya bisa. Tapi itu berarti kita boleh berbahagia. Karena apa? Kita menikmati sedikit penderitaan Yesus. Jadi jangan sedih hati, tetap semangat. Yesus diludahi. Jadi ketika Yesus diludahi, respon Yesus gimana? Ketika dia telanjangan, respon Yesus gimana? Di atas kayu salib dia katakan, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu. Nah, ketika kita alami seperti itu, kita harus punya pikiran seperti Tuhan Yesus, perasaan seperti Tuhan Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Berarti kita harus memiliki sikap yang tidak mementingkan diri sendiri, tetapi kita mau mengutamakan kasih dan pelayanan kepada sesama. Kedua, kita juga melayani Yesus dalam kasih, meneladani Yesus di dalam kasih dan pengampunannya. Seperti tadi saya sudah katakan ya, di dalam Efesus 4 ayat 32, mari kita baca Efesus 4 ayat 32, dikatakan, Efesus 4 ayat 32 dikatakan, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ya. Salah satu ciri utama Yesus adalah kasih dan pengampunannya sangat luar biasa. Menjadi seperti Yesus berarti kita juga harus siap mengampuni. Saya tahu itu sulit ya. Kalau yang menyakiti kita orang yang jauh dari kita, mungkin ya boleh, mudah. Tetapi bagaimana ketika yang menyakiti kita adalah orang yang paling dekat dengan kita, suami, istri, anak, orang tua, yang paling dekat dengan kita, keluarga. Bagaimana? Tapi tetap Tuhan ingin kita meneladani Yesus. Kita tetap harus mengasihi. Kita tetap harus mengampuni. Amin. Jadi teladan Yesus ada teladan yang sempurna di dalam kasih dan pengampunan. Saya teringat ada seorang ibu gembala, itu menjadi inspirasi bagi saya bagaimana kasih dan pengampunannya. Ada seorang ibu gembala ditinggalkan oleh suami menikah lagi, tetapi saya melihat kehidupan ibu ini sangat luar biasa, keteladanan dan kasih dan pengampunan. Yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, setiap bulan ibu ini memberikan keperluan bahan pokok dan sebagainya, ada juga uang diberikan kepada suami dan istri baru. Itu terus dan sampai meninggal pun ibu ini tetap melakukan sampai dia juga yang memakamkan mantan suami, dan kasihnya itu luar biasa, pengampunannya itu sangat luar biasa. Itu menginspirasi saya bahwa ini benar-benar teladan dari Yesus. Kemudian kita juga harus menghidupi kehidupan Yesus di dalam ketaatannya. Dikatakan tadi Yesus taat sampai mati di kayu salib. Perenungan bagi kita, bagaimana kita, apakah kita bisa taat sampai mati? Firman Allah katakan setia-setialah, kita mau setia terus, kita mau taat, belajar untuk melakukan firman Tuhan. Yohanes 15 ayat yang keempat dan 5. Yohanes 15 ayat 4 dan 5 dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini kuncinya. Yesus mengajarkan bahwa kehidupan rohani yang sejati hanya bisa bertumbuh jika kita ada di dalam dia, kita tinggal di dalam dia. Ini berarti kita harus hidup dalam doa, dalam firman, dalam bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Kita nempel dengan pokok anggur itu. Ketika kita nempel pada pokok anggur itu, kita nggak usah susah-susah berusaha
baik, berusaha menjadi baik di mata orang ya. Kita berusaha untuk supaya orang lihat kita baik, tidak, tapi dengan sendirinya ketika kita nempel dengan pokok anggur, maka semua makanan nutrisi akan diberikan kepada kita. Nah, Yesus sendiri adalah pokok anggur. Jadi ketika kita melekat kepada Tuhan, kita dekat dengan Tuhan melalui doa dan firman, bersekutu dengan Tuhan, doa-doa kita, saat teduh kita, itu berarti kita sudah menempel pada Yesus. Ketika kita menempel pada Yesus, maka kita dengan sendirinya, ketika kita disakiti, yang ada adalah kita melakukan kasih. Semua yang ada pada Yesus itu akan diberikan kepada kita. Jadi kalau Yesus mau kasih, bisa mengampuni, kita pun dengan sendirinya kita akan perlu kasih, kita bisa mengampuni. Ketika kita difitnah juga kita enggak masalah. Kita bisa artikan orang lain enggak masalah. Yang penting penilaian saya di hadapan Tuhan. Amin. Jadi saya tahu banyak hal dalam kehidupan ini tidak ideal, artinya tidak sesuai dengan harapan kita. Kita maunya hidupnya enak, dalam hubungan dengan tetangga, dengan keluarga kita maunya enak. Tetapi kan kita tidak bisa memaksa orang juga untuk senang dengan kita, sama dengan pendapat kita. Jadi pasti ada perbedaan. Dan kadang-kadang perbedaan itu terjadi perselisihan, mengakibatkan ada sakit hati dan sebagainya hanya karena perkataan. Nah, kalau kita nempel dengan Yesus, maka apapun perkataan orang itu tidak sampai sakit di hati. Itu akan lewat begitu aja ya. Tuhan Yesus mengampuni. Seperti Tuhan Yesus mengampuni kita. Jadi itu aja kita pegang. Kalau kita terus katakan loh, kalau kita nggak mau mengampuni orang, maka Tuhan nggak mau mengampuni kita. Jadi lebih baik kita, kalau kita sudah melekat kepada Tuhan, maka dengan sendirinya kita akan bisa mengampuni, kita akan bisa mengasihi. Ya, jadi itu saudara. Jadi kita harus tetap hidup dalam doa, firman, dan bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Bapak Ibu saudara sekalian, bagaimana dalam kehidupan kita, mungkin dalam keluarga kita, apa yang harus kita lakukan? Kita harus menjadi teladan kasih Yesus dengan sikap lemah lembut dan sabar terhadap anggota keluarganya. Saya harus belajar di situ. Saya lemah di situ. Saya kadang nggak bisa lemah lembut. Saya kadang nggak sabaran. Itu saya. Nah, saya akui di situ. Jadi harus belajar. Nah, ketika saya merasa, ketika saya mulai dekat sama Tuhan, ya saya bisa. Tapi ketika saya mulai rodok jauh, mulai itu egonya mulai muncul. Nah, itu tanda-tanda harus segera bertobat kembali. Nah, jadi kita masing-masing belajar membangun kebiasaan berdoa bersama di rumah. Ya, di rumah masing-masing Bapak Ibu jangan abaikan. Kita berdoa bersama-sama. Saya membiasakan diri setiap hari dengan anak saya yang jauh ya, yang dari waktu dia dikatakan di Sanggih. Untung sekarang itu teknologi yang canggih, kita bisa doa bersama-sama lewat video call, itu membantu banget ya. Setiap malam kami bisa berdoa, kami mencoba membangun hubungan itu. Jadi kita tetap bisa berdoa bersama-sama. Bapak Ibu dan keluarga biasakan dengan cucu-cucu, kalau ada satu rumah dengan anak menantu cucu, mari kita biasakan berdoa bersama. Kemudian dalam pekerjaan kita harus menunjukkan sikap bagaimana kita menjadi seperti Yesus. Dalam bekerja kita harus menunjukkan sikap juga rendah hati, jangan suka ngeyel-ngeyel ketika beda pendapat. Yang namanya orang di kantor, mungkin ya di kantor atau di perkebunan pasti kan beda-beda ya, apalagi latar belakang beda gitu ya, pasti adalah perbedaan. Itu jangan kita ngotot-ngototan mau menang sendiri, jangan. Mari kita rendah hati dan juga kita mari bekerja dengan jujur ya. Di tengah-tengah lingkungan kadang nggak jujur, terus biarin mereka nggak jujur. Yang penting kita sebagai anak Tuhan bilang kita harus jujur, kita jujur. Dan juga kita harus tekun ya. Tekun, jangan mudah putus asa. Ketika ini gagal, ya sudah coba lagi yang lain. Dan jangan pernah putus asa. Terus tekun, jalani pekerjaan, studi juga harus tekun supaya kita bisa menjadi seperti Yesus ya. Mengampuni dan tidak menyimpan dendam terhadap sesama, baik dalam pergaulan kita dan pekerjaan juga di gereja ya. Bukan berarti di gereja semuanya manis-manis, masih ada juga. Tapi mari kita belajar mengampuni, tidak menyimpan dendam di hati terhadap siapapun juga, mulai dari rumah kita, di gereja, dan mana saja
kita ada. Tetap dalam gereja mari kita melayani Tuhan dengan hati yang penuh kasih seperti Yesus. Bukan untuk pujian kita sendiri, ya. Jadi kalau kita melayani terus nggak dipuji, nggak diucapin terima kasih, nggak masalah. Jangan dijadikan masalah, tapi berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kalau Tuhan katakan kalau kita melakukan sesuatu kita nggak dipuji, bersyukurlah, karena yang puji siapa? Tuhan. Jadi kan lebih baik dipuji Tuhan, kan? Amin. Karena Tuhan itu tahu hati kita, tahu motivasi hati kita. Manusia tidak tahu, ibu gembala juga nggak tahu siapa Bapak Ibu Saudara, tapi Tuhan tahu. Jadi pokoknya apa yang Bapak Ibu Saudara lakukan melayani Tuhan, mari melayani Tuhan untuk kemuliaan Tuhan, ya. Mari juga menghormati pemimpin rohani, ya. Kalau sampai di sini dikembangkan oleh Bu Indah, mari hormati beliau. Biarlah kiranya kita boleh belajar untuk taat menghormati, karena beliau yang membawa jemaat dalam doa, mendukung dalam doa, kemudian juga mendorong, memelihara iman Bapak Ibu Saudara, menguatkan iman, menghibur, ya, mengajar, ya. Kalau mungkin nanti sewaktu-waktu diselentik karena sudah enggak apa-apa, jangan ngambek, ya. Jangan ngambek, itu tanda kasih dari seorang ibu, ya. Jadi itu kasih, jangan ngambek, jangan mudah terpengaruh. Kalau sudah tersinggung di dalam firman atau apa, wah pindah aja, jangan, ya. Setia terus dalam tempat ini, tetap, karena Tuhan akan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian, kesimpulan pada malam hari ini menjadi seperti Yesus bukan hanya teori, ya, bukan hanya teori, tetapi panggilan nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan meneladani kerendahan hati Tuhan Yesus, kasih dan pengampunan dan ketaatannya, kita akan dibentuk menjadi semakin serupa dengan Tuhan, sehingga kita dapat membawa terang bagi dunia ini, termasuk di lingkungan kita, tempat tinggal kita, di desa, di tempat pekerjaan, di mana saja Tuhan tempatkan kita akan menjadi terang. Dunia ini penuh dengan kegelapan, betul. Kadang-kadang orang sudah tidak bisa membedakan, ya, mana yang baik, mana yang enggak, mana yang boleh, mana yang enggak, ya. Gelap dunia ini, tapi mari kita, dengan kita menjadi seperti Yesus, maka ada terang. Orang melihat kita, bukan melihat kitanya, tapi dia melihat Yesus yang ada di dalam kita, menguasai hidup kita, sehingga perkataan kita juga perkataan yang kasih, perkataan kita ada perkataan yang membangun, bukan perkataan yang mengkritik atau menjatuhkan, tapi perkataan kita ada perkataan yang menyembuhkan, perkataan yang memulihkan, perkataan yang menguatkan, perkataan yang membangun harapan, perkataan yang membangun semangat bagi mereka yang lemah, ya. Bahkan perkataan kita bisa menyembuhkan mereka yang terluka. Amin. Nanti apa? Kita terus tinggal di dalam Yesus, ya. Kamu ketika kita di luar Yesus, aku ini sudah punya nomor, dan itu harus dilakukan. Aku ini tidak diberi makan, tapi roh kita ini terus diberi makan oleh firman dan doa. Kiranya firman Tuhan yang menguatkan dan menginspirasi jemaat di sini supaya terus bertumbuh, berakar dulu di dalam Tuhan, baru bisa bertumbuh dan bisa berbuah dan menjadi berkat buat banyak orang, ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah terus setia dan membantu mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Banyak bergumul, tapi banyak kita berdoa supaya